Syarat-syarat zakat secara umum ada 4. 1. Islam. 2. Dengan syarat yang dimunculin, kenapa Syekh Nawawi dibalik 7 tahun punya harta wajib zakat karena muslim. 3. Syarat wajib zakat secara umum nisab. 4. Syarat wajib zakat ta'ayyunul malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa syurutuhal 'ammatu fi kullil asnafi arba'atun. Betul. Halaman 53 dari babnya 1, 2, 3, 4, 5 baris dari babnya. Kalau dari atas bisa 10 barisan. 53. Wa syurutuhal 'ammatu fi kullil asnafi arba'atun. Adapun syarat-syarat zakat yang umum fi kullil asnafi pada tiap-tiap golongan macam-macamnya itu arba'atun, yaitu 4 syarat. Al-hurriyatu, pertamanya merdeka. Wal islamu, 2 Islam. Wan nisabu, 3 nisab. Wa ta'ayyunul malik, dan tertentu jelasnya orang yang memiliki harta. Fala zakata ala raqiqin, maka tidak ada zakat, yaitu wajib atas budak. Wala ala kafirin asliyin, dan tidak wajib zakat atas orang kafir yang asli. Wala fi madunan nisabi, dan tidak ada zakat pada barang, yakni harta yang di bawah 1 nisab. Wala fi mali baitil mal, dan tidak ada zakat pada harta baitul mal, kas negara. Wala fi mali waqfin, dan tidak ada zakat pada harta wakaf. Li ajli janinin, karena lantaran janin. Wala fima nabata min habbin hamalahu sailu, dan tidak pada barang yang tumbuh ia dari biji-bijian yang dibawa oleh banjir, min daril harbi, dari negeri peperangan, ila ardina, ke bumi kita, ghairil mamlukati, yang tidak dimiliki, li ahadin, bagi seseorang. Fa innahu fai'un, maka sesungguhnya itu namanya harta fe. Amma law hamalahu li ardinal mamlukati, adapun jikalau membawa oleh banjir akan dia bagi bumi kita yang dimiliki, fayamlikuhu man nabata fi ardihi, maka memiliki akan dia oleh orang yang tumbuh oleh tumbuh-tumbuhan pada buminya dia. Watajibu alaihi zakatuhu, dan wajib atasnya oleh zakatnya sesuatu yang tumbuh itu. Wala fi simarin nakhlil mubahi bis sahara, dan tidak ada zakat pada buah-buahan kurma yang mubah di lapangan, di padang Sahara. Wala fi simari bustanin, dan tidak ada zakat pada buah-buahan kebun
kebun raya, aw habbi qaryatin atau biji-bijian kampung, wuqifa ala al-masajidi yang diwakafkan atas masjid, warubuti dan pondok-pondok, wal qanatiri dan jembatan, wal fuqara'i wal masakin dan orang-orang fakir dan orang miskin, li adami ta'ayyunil maliki fi jami'i dzalika, karena ketiadaan tertentunya pemilik pada seluruh yang demikian itu. Walau hamalal hawa'u awil ma'u habban mamlukan, andai membawa oleh angin, udara atau air akan biji-bijian yang dimiliki orang, fanabata bi ardin mamlukatin, maka tumbuh ia biji-bijian itu pada tanah yang dimiliki. Fa in arada anhu malikuhu, maka jikalau berpaling daripada biji-bijian oleh pemiliknya, fahuwa li sahibil ardi, maka itu biji-bijian bagi pemilik tanah. Wa alaihi zakatuhu, dan atas pemilik tanah yaitu zakatnya, in wujidati syurutu, kalau didapati syarat-syaratnya. Wa illam yu'rid anhu, jikalau tidak berpaling oleh pemilik anhu daripada biji-bijian, fahuwa lahu, maka dia biji-bijian milik bagi pemiliknya. Wa alaihi zakatuhu, dan atas dia yaitu zakatnya. Wa ujratu mislil ardi, dan upah pasaran tanah yang dipakai, li sahibiha, bagi pemilik tanah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pagi ini masih ngaji tentang bab zakat. Ngaji tentang bab zakat. Secara jujur, fungsi dan tujuan ngaji bab zakat agar supaya yang ngaji menjadi orang kaya. Ini ngaji bab zakat supaya yang ngaji jadi orang kaya. Begitu. Itu kalau niat ngajinya benar. Kenapa niat ngajinya benar? Jangan sampai ngaji bab zakat yang muncul di otak kita, gue mustahik apa bukan. Kalau itu tuh jadi miskin. Karena pengen jadi ngaji bab zakat itu biar kita jadi orang kaya. Bagaimana mungkin kita bisa zakat kalau kita nggak punya? Bagaimana mungkin kita bisa haji kalau kita nggak punya? Bagaimana mungkin kita bisa umroh kalaulah kita nggak punya? Bagaimana kita pengen bikin masjid kayak Budian Al-Mahri Kubamas kalau nggak punya duit? Itu Islam mendorong umatnya menjadi orang kaya raya. Kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Orang mukmin yang kuat ekonominya lebih didemenin sama Allah dibanding mukmin yang lemah ekonominya, meski dua-duanya cakep di mata Allah. Begitu. Itu begitu. Maka ngaji bab zakat ini fungsinya biar kita, ya Allah, saya pengen ngamalin ngaji bab zakat. Itu maknanya saya pengen jadi orang kaya biar bisa ngamal. Begitu maksudnya. Maka ngaji bab zakat itu mendidik muslim menjadi orang kaya. Maka saya mau tanya dulu nih yang ngaji nih, kira-kira pengen kaya, pengen miskin? Kayaknya yang diem nih pengen miskin kayaknya. Manjur biasanya kalau minggu pagi itu doanya. Nih yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya.
pengen kaya. Udah kaya belum? Pantas kalau pemilu kalah segini aja nggak kompak nih. Saya tanya nih, sebelum nerangin syarat saya harus nerangin tentang fawaidu zakat dulu ini, baru kita ngomongin syarat. Tapi saya mau tanya, ngelurusin mindset doang sebetulnya. Nih yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Kaya, baik. Itu serius nggak pengen kayanya? Serius, baik. Pengen kaya, saya mau tanya, udah kaya belum? Udah. Jadi di kebun jeruk nih, di kebun jeruk ada orang perempuan lagi hamil, perempuan lagi hamil, lalu doa pengen hamil. Bener apa salah? Salahnya di mana? Hah? Udah hamil kok pengen hamil. Ada orang ditanya, udah kaya? Udah, tadi pengen kaya. Kagak bener. Saya bener lagi mindsetnya. Nih yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Hah? Pengen kaya. Udah kaya belum? Iya, kan saya tanya, udah kaya belum? Udah. Lah kan bingung, katanya pengen kaya, tapi udah. Jadi Allah juga mau ngasih karena pengen kaya, kasih kaya, pengen. Tapi kita tanya udah, kagak jadi. Kalau udah kaya ngapain dikasih kaya, kudu kasih miskin? Ini bingung juga. Jadi saya mau tanya nih, yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Moga kepengenannya diijabah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Udah kaya belum? Saya ulang nih, saya ulang, ini belum duduk materi. Ada orang, Bu, diam, tar nih, ada orang di kebun jeruk hamil, perempuan nih hamil, udah hamil, dia doa minta hamil. Benar apa salah? Salahnya di mana? Udah hamil kok minta hamil. Ada orang udah kaya minta kaya. Benar apa salah? Salah. Yang minta kaya kudunya orang miskin. Makanya saya tanya, nih yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Pengen miskin. Pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Belum. Baik. Karena belum, maka pengen kaya. Karena belum kaya, maka pengen kaya. Moga kepengenannya diijabah sama Allah. Begitu. Karena itu kita pengen kaya, berarti yang pengen nih pengen hamil, berarti belum hamil. Pengen kaya berarti belum kaya. Baik. Terakhir mau nanya sebelum nerangin yang dibaca. Pertanyaannya, tapi telinga saya ini belakangan rada kurang dengernya, jadi jawabannya kudu kenceng. Nih yang ngaji nih, yang ngaji nih saya mau tanya, di hatinya, ini kenapa ini ketawa ini? Jadi saya pengen ketawa. Jadi yang ngaji nih, terakhir pertanyaan saya, terakhir. Yang ngaji nih, di hatinya ada takut susah enggak? Di hatinya ada takut susah enggak? Takut susah hidup ada enggak? Ini yang benar nih. Ada enggak
di hatinya takut susah, ada nggak? Ada. Itu tuh yang menyebabkan sulit, nggak ketemu. Tadi saya tanya, pengen kaya, pengen miskin? Jawabnya pengen kaya. Kalau pengen kaya berarti udah kaya belum? Belum. Saya tanya, ada nggak di hatinya takut susah? Ada. Yang takut susah orang kaya, orang miskin? Yang takut susah tuh orang kaya, orang miskin? Lah, tadi pengen kaya. Ini ngaji bab zakat nih, nanti diberi kesuburan nama Allah. Saya harus duduk dulu di awal prolog saya ini, gitu. Kalau ininya nggak duduk susah ininya nih, fungsi nih. Saya tanya sekali lagi, pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Udah kaya belum? Belum. Di hatinya karena belum, maka pengen kaya. Moga kepengenannya diijabah sama Allah. Maka terakhir pertanyaannya, ada nggak di hati kita takut susah hidup? Yang jujur nih. Hah? Ini yang jujur nih. Di hatinya ada nggak takut susah hidup? Dia bingung. Ada katanya. Kalau takut susah, yang takut kesusahan tuh orang miskin, orang kaya. Tuh, tadi pengen kaya, takut susah. Tuh, itu yang nggak nemu. Kalau kita pengen kaya, berarti kita belum kaya. Belum kaya tuh masih Orang susah mau kagak perlu takut susah, udah biasa sama susah. Yang takut susah mau orang kaya, begitu. Ini yang kagak manjur sholat duha kita. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzil, mau diijabah. Ini orang minta kaya, mau dikasih kaya, cuman muncul lagi takut susah, udah kaya kagak jadi lagi Allah kasih, karena takut yang takut susah mau orang. Lah ini katanya pengen kaya, mau dikasih kaya kagak jadi, ini kok kasih kaya. Malaikat laporan, ini orang takut susah, orang kaya kagak jadi, jangan kasih dia. Ini yang jadi susah. Kita orang susah nih jangan takut, udah biasa. Jangan takut susah mah, udah lalap makan, udah biasa. Jadi jangan takut. Nah, kalau kita takut susah berarti kita udah kaya. Tapi kalau ditanya pengen kaya, pengen miskin, pengen kaya, kan belum. Itu namanya mindsetnya tidak rapi. Maka ngaji bab zakat nih biar kita dikasih kesuburan, nanti kita bisa diberi kemampuan berzakat. Cuman saudara, zakat ini ada syarat-syaratnya. Inilah ngaji hari ini. Pertemuan yang lalu kita sudah bicara hikmah disyariatkan zakat, fungsi zakat, manfaat berzakat. Maka definisi zakat, pertemuan ini mau berbicara tentang syarat-syarat orang yang wajib berzakat. Ini nih nanti masuk enggak di kita nih syarat-syarat nih. Kalau masuk kita kudu zakat, kalau belum masuk kita minta sama Allah biar kita bisa berzakat. Begitu. Gitu. Jangan kita pikir begini nih ngaji, gua masih miskin, pulang duluan dah. Ngaji ini kan ngaji zakat orang kaya, ini pengen miskin nih yang pulang duluan nih, pengen miskin. Jangan,
Kita kudu ngaji, suatu saat Allah kasih kesuburan, kita bisa berzakat sesuai tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarat-syarat zakat secara umum ada 4. Kalau secara umum, berbagai macam benda-benda yang dizakati seluruh unsur ada, namanya secara umum. Secara umum mencakup berbagai benda-benda zakawi, benda-benda yang dizakati. Syaratnya 4. Ini diingat-ingat sama kita. Saya balik uraiannya. 1, Islam. 1 syaratnya Islam. Kalau enggak muslim, seperti si tongseng, tong plastik, tong atom gitu, enggak zakat. Yang diwajibkan zakat muslim, orangnya Islam. Berarti orang kafir ada 2, ada kafir asli, ada kafir murtad. Kalau orang kafir asli dari kecil kafir, tidak wajib berzakat, sebab zakat syaratnya harus Islam, harus muslim. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Bila syarat tidak ada, maka yang dipersyaratkan otomatis tidak ada. Kalau murtad bagaimana? Mantan muslim. Ada pendeta namanya pendeta Haji Abdul Fattah, udah haji jadi pendeta juga. Begitu. Allahumma tuh kalau udah ngabulak balik hati manusia kayak begitu, udah haji tuh. Makanya perlu doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi andin. Ini bagaimana kalau murtad? Kalau orang murtad wajib zakat karena mantan muslim. Bagaimana wajibnya? Enggak. Kalau orang murtad, hartanya dipegang oleh pemerintah. Nanti kalau masuk muslim lagi, itu yang mestinya zakat kudu diqodho. Karena waktu kafirnya 10 tahun. Maka 10 tahun yang dia nggak zakat kudu diqodho, karena dia pernah yakin di hatinya bahwa zakat wajib. Terhalang ini gara-gara bubar dari pondasi, dia syahadatnya runtuh, maka wajib zakatnya hilang dari si murtad. Maka Syekh Nawawi di bawah tuh ngomongnya wala ala kafirin asliyin, yang tidak wajib zakat kafir asli, bukan mantan muslim. Kalau mantan muslim orang murtad masih wajib zakat, tapi tidak sah mengeluarkan selama masih murtad. Nanti bila balik kepada Islam, harta-harta yang belum dizakati wajib dia mengeluarkan zakat, mengkodok yang dia belum bayar. Ini aturan zakat ini dipakai oleh negara. Kita sekian tahun tanah kita belum bayar pajak. Itu nanti kalau mau dijual baru disuruh bayar. Enggak, yang mudah-mudah dah lunas saja. Begitu enggak? Oh kagak. Andai ada kalimat pemutihan pajak. Apa maksudnya pemutihan? Pembebasan pajak. Bang Rojo? Hah? Pemutihan pajak tuh pembebasan pajak. Oh, tuh harus jujur. Pemutihan pajak itu bukan pembebasan pajak. Pajak mau kudu dibayar, denda yang kagak dimasukin. Itu namanya pemutihan. Artinya zakat mau kudu zakat walaupun murtad. Begitu. Nanti udah Islam ini kudu dipenuhi. Berapa tahun dia murtadnya? 10 tahun. 10 tahun keluarkan zakat. Itu begitu. 1 syaratnya 2 merdeka. Merdeka.
bukan budak. Kalau budak nggak ada zakat. Budak, sebab hartanya budak nggak punya, orang dirinya aja berhak dijual. Budak tuh hamba sahaya. Kalau zaman sekarang kagak ada budak. Di Cianjur aja yang ada budak-budak letih. Itu bukan budak ini nih, bukan. Ini budak nih orang dijual. Gitu, orang dijual. Ini nggak ada sekarang budak. Istilahnya cuman sifat doang perbudakan modern. Dua, dengan syarat yang dimunculin, kenapa Syekh Nawawi dibalik dalam berbagai kitab tuh Islam nomor 1, tapi kenapa merdeka dulu Islamnya nomor 2? Sebab supaya kita tidak kebingungan. Biar bocah, ada anak kecil umur 7 tahun punya harta, wajib zakat karena muslim. Biar kata umurnya 7 tahun tuh udah balik belum, tapi punya harta banyak, miliaran duitnya. Umurnya baru 7 tahun, duitnya udah 7 miliar. Ada nggak di Kebon Jeruk begitu? Bisa ada. Ada anak sebagai keluarga muda baru punya anak atu umur 7 tahun, duitnya banyak, pengusaha muda, IPMI kelompoknya, Ikatan Pengusaha Muda Muslim Indonesia, begitu. Itu ada pengusaha muda, anaknya baru satu, laki-laki, hartanya banyak, ada 8 miliar. Maka bininya dia kalau mati dapat 1 miliar, anaknya dapat 7 miliar. Umur 7 tahun punya harta, anak yatim, duitnya banyak. Makanya nanti pada kelompok pembagian zakat nggak ada yatim, karena yatim bisa kaya bisa miskin, begitu kan. Bisa aja yatim, kalau orang kaya bisa. Maka biar kata bocah, kalau hartanya banyak mau wajib zakat. Tentu nanti diatur bagaimana, siapa yang mengeluarkan, pengelolanya siapa, pengelolanya nanti pada bagian lain. Kita masih ngomongin syarat-syaratnya. Ketiga, syarat wajib zakat secara umum, nisab. Apa itu nisab? Nisab itu batas minimum wajib zakat. Nisab itu batas minimum wajib zakat, namanya nisab. Kita ambil di kambing kita punya 40 ekor, udah setahun ada 40, maka zakat 1 ekor. Tuh 40 tuh namanya nisab, batas minimum wajib zakat. Kambing 40, zakatnya 1. Ini yang ngaji kalau udah 40, zakatnya 1 ekor. Jadi kambing 40, atau duit emas 80 gram, investasi ditaruh setahun, zakat 2,5%. Itu 1/40 juga tuh namanya 80 gram emas tuh satu nisab. Ketemu batas minimum wajib zakat. Kalau belum gitu, saudara punya kambing 5, kagak zakat. Namanya karena belum masuk nisab, batas minimum wajib zakat. Kalau ada tetangga kita di Kebon Jeruk punya kambing 15, banyak apa dikit? Dikit. Kalau belum wajib zakat mau masih dikit. Tuh banyaknya dibanding kita yang gak punya. Ya banyak lah dibanding kita. Tapi Islam punya standar. Orang baru dikata punya kambing banyak kalau punya minimal 40.
Kalau minimal punya kambing 40, berarti orang tuh punya kambing banyak. Banyak. Maka Islam tuh begitu. Hatta mau bagi warisan aja Islam, enggak langsung banyak nih, enggak. Islam nih, ada orang ninggalin duit, kira-kira duit dia tuh totalnya 300 miliar. Waktu mati, warisannya banyak enggak? Banyak? Enggak begitu Islam. Ntar dulu, kalau ditanya warisan banyak, utangnya berapa? 300 miliar. Ya kagak ada warisan. Islam begitu tuh. Lihat dulu kewajiban dia di luar warisan ini apa gitu. Islam begitu. Jadi cara menghitung tuh kayak gitu. Jadi nisab. Kita punya kambing 39, belum zakat. Kita punya kambing 40, zakat enggak? Ditunggu lagi haul, namanya setahun. Sudah 40. Nanti ini namanya baru nisab, batas minimum wajib zakat. Ada orang dapat gaji dari kantornya berapa ya? UMR berapa ya? UMR 46, berarti 5 juta. Dapat gaji 5 juta. 5 juta. 5 juta kali setahun, 5 kali 12, 60. Ini zakat. Tar dulu, 5 juta ini dia buat ngasih bini berapa? Begitu. Nah ini begitu Islam tuh. Ini kan gaji 5 juta nih, mau zakat enggak? Tar dulu, nih ngasih bininya berapa? Kira-kira berapa ya? Kira-kira dipotong dulu nih biar gampang jadi standar nih contoh. Kira-kira berapa tuh? Kira-kira ya perharinya aja ngitung dari itu tuh kan per hari. Nanti kan kita bisa per bulan atau per bulan dulu. Per bulan berapa tuh? Nah, 3 juta. Baik, 3 juta artinya berarti per hari 100.000. Per hari 100.000. 100.000. Ini 100.000 nih buat masak, artinya buat bini apa sekaligus bayar kontrakan. Ini saya mau tanya, nih biar bener nih cara penghitungan ekonomi nih, biar jangan sampai salah begitu. Karena mohon maaf nih, kalau saya ngajar di kantor, ngajarnya begini, ngajar tentang bagaimana manajemen ekonomi segala macam kayak begini nih. Kerjaannya saya di kantor tuh ngajar dohor tuh begini nih. Biar rapi, kerjaannya tematik namanya, bagaimana cara betahnya karyawan di kantor, apa kiat-kiat menurut Islam, begitu. Biasanya begitu kerjaan kami kalau ngaji siang di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu begitu ngajinya. Ini biar kita benar. 3 juta tuh 3 juta tuh all in, muanya sampai jajan bocah, sampai bayaran sekolah, sampai ini, sampai bayar kontrakan, bayar listrik. Begitu apa enggak gitu? Nih biar ngambil contoh, biar manajemennya rapi. Oh enggak, itu buat masak. 3 juta buat masak, berarti dari 4,6, atau biar gampang kami lengkapin 5 juta, biar gampang hitungnya gitu. Kalau 46 atau dikurangin 45, biar ada nggak nambah 1, ini ngitungnya repot gitu. 45 berarti 3 juta tinggal 1,5, kan tinggal 1,5 tuh gitu. Sesudah bini masak, nih bini masak doang sama jajan anak, begitu maksudnya. Itu menjadi 100 tuh sama jajan anak. Baik, ya Allah, enggak begitu tuh manajemennya. Nanti ibu kita bakal nuntut lakinya nih. Saya terangin ini manajemen keuangan nih biar rapi. Jadi udah tuh 100 bini masak, jajan anak, jajan bini gitu ya. 100.000 buat masak, buat jajan bini, jajan bocah, kumpul di 100.000 tuh ya. Baik, termasuk makan bocah ya kan, makan kita juga gitu ya. Baik, bayar listrik belum, bayar kontrakan belum, bakal dibayar kontrakan. Jadi anggap dari 4,6 itu nyesa 500.000 umpama bisa save
gitu, safety dia bisa mengamankan dana untuk tabungan umpama 500.000. Inilah yang bakal kita hitung. 500.000 sebulan bisa menyisihkan kali 12 bulan 6 juta. Belum zakat dia, masih susah ini orang. Islam tuh begitu. Supaya meningkat duitnya nih, apa saya terangin ke situ ini ya? Enggak usah ya, enggak usah. Supaya meningkat, pengen meningkat itu keuangannya, nih saya ajarin. Sebetulnya bukan pada bagian ini, bagian kehidupan rumah tangga, cuman di kitab kita nggak ada. Artinya kalau lah ngaji semacam Fathul Qorib bakal ada uraian ini, cuma karena lagi ngomong bab zakat. Itu khususnya kalau yang kerjanya bulanan, gajinya bulanan. Tolong dari sisihan yang tadi tuh setahun berarti anggap kita bisa safety 500.000. Berarti setahun 6 juta kan? Anggap setahun 6 juta tuh berarti gaji sebulan kan? Lebih dikit. Itu tuh buat tahun besok ngasihnya harian. Ngasih bininya harian. Kan kita 3 juta. Kita nggak sebulan, sehari. Neng nih 100.000. Besok lagi 100.000. Dari mana nih duit nih? Dari sisa tabungan yang ada untuk ngasih bini bisa per hari. Sebab Rasulullah ajaran di dalam ekonomi keluarga ngasihnya saban hari. Bagaimana mensiasati kita bisa ngasih saban hari sama bini? Wong kita kerjanya bulanan, mana bulanannya kayak perempuan men? Kan ada orang laki yang men juga. Orang laki ada nggak yang men? Orang laki, bu, orang laki ada nggak yang men? Ada. Jadi orang men tuh sebulan sekali datangnya, dapatnya nih men nih sebulan sekali, 3 hari habis. Tuh perempuan men begitu, dapatnya sebulan sekali, 3 hari habis. Udah dapat nih 4,6, cicilan tukang sayur, cicilan ini, cicilan itu, 3 hari habis. Namanya men. Kayak orang men gitu. Bukan men. Ini supaya mengatur biar pada subur nih tata kelola keuangan. Ini Islam tuh hebat banget ya saudara, beneran aja gitu. Cuman kita ini fikih ibadah doang, tata kelola biar rapi. Kalau saudara kerjanya mohon kayak begitu, saban hari. Jadi saban hari setidak-tidak mampunya kita bersedekah, saban hari kita sedekah sama bini. Semiskinnya kita tiap hari ngasih jajan, pagi kasih nih. Tuh cara ngumpulin duit begininya bagaimana? Tuh dari tabungan tadi. Ini saya ajarin di kantor-kantor tuh begitu. Cara ngumpulin ini kan kita bisa safety 500.000, 500.000 setahun, berarti kali 12 6 juta kan, berarti kita dapat gaji dari sebulan lebih dikit gitu kan, 4,6, anggap deh 5 juta kan lebih sejuta. Berarti ini nih sesudah setahun kita mulai mengamalkan ajaran ngasih bini harian. Ini tiap pagi setidak-tidak mampunya kita sedekah, sabanari sedekah. Tuh begitu. Dan itu kesuburan. Apalagi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini pembisnis, artinya dagang macamnya ya kan, usaha. Itu lebih mudah kalau orang usaha tuh. Kalau kita kerja kantoran itu mau tidak mau ada batas begitu. Maka ada batas tanggal begitu. Ada. Sampai ada dapat undangan aja nih, undangan tetangganya ngawinin tanggal 20, istighfar, astagfirullahaladzim, mana tanggal tua lagi, astagfirullah, ini kagak ngerti banget begitu. Baru alhamdulillah, padahal dia juga yang doain biar dia nikah tuh tetangganya, di istighfar. Ini tata kelola. Kalau saudara jalanin kayak begitu, kesuburan bakal dapat. Banyak kok manajemen
ekonomi, finansial Islam. Diatur Islam. Biar rapi. Bagaimana tata kelola. Itu biar rapi. Ini diatur. Sayang kitab kita tidak menerangkan ke sana begitu ya. Kemudian 3 nisab. 4 syarat wajib zakat ta'ayyunul malik. Yang keempat syarat wajib zakat jelas pemiliknya, bukan badan tapi orang perorangannya jelas. Itu yang wajib zakat. Jelas pemiliknya. Pemiliknya statusnya jelas. Jelas itu apa? Kalau wakaf namanya harta wakaf. Enggak jelas. Harta masjid nih. Masjid ada duitnya. Tuh duitnya sekian ratus juta. Zakat enggak? Kagak, karena pemiliknya tidak jelas, badan gitu. Begitu. Enggak zakat. Yang dikumpulkan tuh enggak zakat kecuali wakaf perseorangan. Jadi ada orang tua bilang begini, itu kebun yang ada di Gunung Sindur, tahu Gunung Sindur? Itu kebun buat saya wakafkan buat anak saya yang paling alimnya. Sah wakaf begitu? Sah. Maka siapa di antara anaknya yang alim, dia yang berhak mendapatkan anak nomor bontotnya baik, maka si bontot ini menerima itu sawah, umpamanya sawah tuh kebun-kebun begitu, tanah-tanah hasilnya karena di sawah dia wajib zakat karena wakafnya jatuhnya orangnya jelas, walaupun wakafnya milik Allah, pengelolanya dia, masalah jelas, enggak mubham, enggak samar, maka kudu jelas milik si anu. Maka tidak ada zakat kalau kas negara, harta negara enggak ada zakat gitu. Enggak ada zakat harta negara. Kenapa? Gitu. Begitu juga harta wakaf itu enggak ada zakat. Begitu. Kenapa enggak ada wakaf? Enggak ada zakat karena pemiliknya Allah. Kalau udah wakaf mah yang ngurusin ini nadir namanya. Nadir. Jadi pemiliknya enggak jelas. Kemudian enggak zakat juga kalau ada tumbuh-tumbuhan yang keseret air. Kan negara tuh, kalau Indonesia sih negara Masya Allah, tidak ada negara sehebat negara Indonesia kalau mau jujur. Sedunia kehebatan negara kita ini dari berbagai sisi. Waktu kita punya tiga waktu. Kita jam berapa nih? Tengah 10. Itu di Papua, ini nih, udah tengah 12. Di Papua sekarang nih, kita punya 3 waktu. Panjangnya negara kita, panjangnya itu kalau di Eropa lebih daripada 24 negara. Sekali lewat senegara kita dari Sabang naik kapal. Dari Sabang gitu, iya, bukan Aceh doang. Aceh tuh ada terusannya lagi namanya Sabang. Dari Sabangnya nih naik kapal terbang pengen ke ujung Papua, Merauke, nah itu saudara 9 jam 9 jam dari Sabang sampai Merauke. Saudara ngadain perjalanan, artinya masih Indonesia juga, masih rumah kita. Kalau di Eropa, saudara boleh lihat tuh bagaimana antara dari mulai ujung Spanyol aja tuh, Maroko ke Spanyol, itu bagaimana terus aja tuh. Emang perbatasnya apa? Dia kecil-kecil, negaranya kecil, udah kecil lagi, begitu. Itu begitu, negara-negaranya kecil. Dari sini pindah kemari, pindah kemari, pindah kemari, pindah kemari. Itu negara kecil kayak Singapura, begitu tuh kalau kita. Kecil negaranya. Kita itu begitu. Luas. Artinya yang saya mau maksud contoh ini
ada negara luar dari kali, sepanjang kali masuk ke negara kita, negara non muslim umpamanya, hanyut, biji kurma tumbuh, zakat enggak? Kagak, kan dibawa sama air. Ini halal, namanya milik umum. Boleh itu mah, nggak ada zakat kagak. Kalau di kita nih sulit menggambarkannya. Kalau padi kudu ditanam, kalau tumbuh sendiri hasilnya juga sulit untuk berbicara zakat. Itu begitu maksud Syekh Nawawi, tidak ada zakat pada tumbuh-tumbuhan, pada biji-bijian, yakni maksudnya semacam palawija, semacam padi yang terbawa banjir dari negeri kafir ke negeri kita muslim, tapi bukan milik perseorangan, itu nggak ada zakat, biasanya jadi milik negara. Begitu, kayak bantaran sungai biasanya milik negara, disebut tanah GG, kan begitu. Lama kalau udah sekitar 25 tahunan boleh dimiliki. Biasanya pertamanya dikasih listrik dulu, disetujui ya RT RW, lama-lama milik akhirnya. Tahu-tahu kali hilang aja kali. Kan bisa begitu ya. Kemudian zakat ini bagaimana kalau kemudian ada barang yang dari tanah orang lain, orang kafir, masuk ke bumi milik pribadi muslim, itu mewajib zakat. Walaupun awalnya terbawa banjir, biji kurma masuk ke kebun kita, tumbuh jadi kurma, berbuah, wajib. Walaupun bukan tanaman kita, bawa-bawa banjir, karena pemiliknya jelas. Begitu. Ini kalimat lurusnya, pemiliknya jelas. Bagaimana kalau tumbuh-tumbuhan di kebun raya, di pinggir-pinggir kali yang kagak ada pemiliknya? Itu bebas, siapa aja boleh ngambil kalau buminya milik umum. Biasanya sih dilarang juga, biasanya begitu. Makanya daripada bakal ribut di tengah jalan tuh ditanamin pohon, kan yang bagus pohon mangga, kan manfaat begitu. Bakal ribut udah taruh pinang aja, ada pinang. Karena pinang kan nggak ada buahnya ya kan, pohon-pohon yang nggak berbuah akhirnya. Begitu, pinang aja, pinang buahnya pahit, dinaikin kagak bisa, banyak kolinya gitu, pinang gitu. Tapi sih di atasnya ada sepedanya, begitu gitu. Namanya panjat pinang. Apa hukumnya? Yang saya dengar sih dari ulama, panjat pinang tuh haram. Yang benar kata ulama, pinang dulu baru panjat. Pinang dulu baru, jangan panjat dulu baru. Enggak, itu bercanda, ada canda. Boleh panjat pinang, enggak apa-apa. Kemudian itu kebalik materi kita. Bagaimana kalau ama kebun-kebun raya milik umum? Kagak zakat, karena enggak ada ta'ayyunul malik. Termasuk harta wakaf masjid, harta wakaf pondok pesantren, harta wakaf jembatan-jembatan, itu nggak ada zakat. Atau harta wakaf khusus fakir miskin, nggak ada zakat. Kenapa? Karena tidak jelas kepemilikan perseorangannya. Tapi kalau jelas mau perseorangan, joinan ada orang 10 bikin perusahaan, namanya PT, bisa CV, bisa firma, tuh diatur tuh dalam Islam. Ini nanti bagaimana? Tergantung saham-saham yang ada. Berapa saham yang ada, ini namanya nanti ada nggak orang joinan, namanya join. Ini nanti namanya disebut ta'ayyunul malik. Maliknya bisa 1 orang, bisa 2 orang, itu tergantung. Jadi bagaimana kalau ada barang bawaan dari air, dari udara, jatuh di kebun kita, kalau kemudian, atau punya kita jatuh di kebun orang lain, kalau kemudian kita punya biji kelapa lalu tumbuh di kebun orang lain, kalau kitanya udahlah bebas, milik dia. Kalau kitanya enggak bebas tuh, biji padi hanyut tuh gabah,
tumbuh di kebun orang lain, bukan kebun kita, banyak, kitanya udah ogah, maka milik daripada yang punya tanah. Kalau kitanya mau, enggak ini tanah, pohon punya kita, pohon punya kita, tanah sih bukan punya ente, maka kita wajib zakat dan wajib bayar sewa pemakaian tanah. Itu aturannya begitu. Singkatnya, syarat wajib zakat tempat secara umum Islam merdeka, senisab dan jelas pemiliknya gitu. Kalau wakaf enggak ada zakat karena miliknya umum namanya, hartanya. Makanya biasanya kayak masjid segala macam karena enggak ada zakat, cara bayar listrik aja dapat diskon biasanya ya. Kayak masjid tuh apa full, masjid-masjid itu dapat listriknya ada potongan. Iya, karena kenapa ada potongan? Karena pemiliknya tidak jelas, kasihan, takut nggak ada kasnya, maksud negara sekian aja. Kalau masjid musola biasanya kayak begitu tuh, cara di negaranya udah diatur. Jadi normalnya orang biar gampang mungkin bayarnya 1 juta umpamanya, bisa 500, bisa 300, bisa 400 kayak begitu. Itu ketika bayar 400 berarti sebetulnya normalnya sekian karena masjid begitu pemiliknya. Tapi kalau karena pulsa mau enggak kali ya? Kalau dengan pulsa mau masjid mau enggak sama aja. Kalau pulsa sama, ya jangan pakai pulsa kalau begitu mah tuh begitu. Gitu harus pakai meter yang biasa aja gitu. Nah, ya segini aja nih ngaji kita. Wallahu alam bisawab. Katanya ada sholat jenazah. Ada yang ditanya mungkin barangkali ada pengumuman. Baik. Oh iya baik. Apakah masjid perlu sebuah organisasi? Bagaimana manajemen? Biga karena manajemen ini ngaji keuangan ini. Bagaimana manajemen organisasi masjid yang baik? Jadi segala sesuatu Islam itu butuh pengaturan. Seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Babul Ilim, Babul Ilim, pintu gerbang ilmu-ilmu keislaman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyatakan su'ut tadbir yurisut tadmir. Su'ut tadbir yurisut tadmir. Buruknya manajemen dalam apapun itu mendatangkan kekurang bagusan dalam sesuatu yang diurus. Su'ut tadbir, buruknya manajemen akan mendatangkan dalam perusahaan macamnya akan mendatangkan kehancuran, kurang bagus. Maka ketika ditanya apakah dalam sebuah masjid itu perlu organisasi, ya tentu perlu, karena harus ada yang ngurusin. Jangan sampai masjid tidak ada atau musola gitu tidak ada yang ngurusin. Dibuatlah siapa ketuanya begitu, siapa wakilnya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya. Ini harus dibuat manajemen kayak begini. Sudah begini baru ngomongin seksi-seksi. Kalau sedikitnya bakal dibagi 3. Ada riayah begitu, ada idaroh begitu tuh, ada urusan peribadatan, ada urusan perkantoran sekretariat. Ini ditata dan dikelola. Nanti bakal ada urusan ibadah. Urusan ibadah ini yang bakal mengatur siapa yang jadi imam dohor, asar, maghrib, isya, subuh, supaya jangan sampai dorong-dorongan. Lu aja. Akhirnya yang rumahnya dekat enak,
ngintip, kayaknya masih dorong antar gue duduk dulu dah sampai dia takbir, kira-kira kan begitu, kedengaran dari speaker kan begitu, gara-gara tidak terjadwal, manajemen itu diatur. Maka ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, insya Allah sebentar lagi bakal masuk. Alhamdulillah kita ngaji tafsir jadi terpenuhi, dikit lagi. Ayat terpanjang daripada ayat Al-Quran dari 6.666 ayat itu yang terpanjang ayat manajemen administrasi dan manajemen keuangan. Itu kenapa lemahnya muslim selalu secara umum pada bab manajemen, kurang rapi pada bab manajemen. Waktu duitnya dikit, manajemennya cakep, ngatur buat begini. Pas gajinya mulai ningkat, kok kagak cukup juga ya gitu, padahal gajinya ningkat, dulu gaji segini cukup, kok sekarang kok bisa begini, bisa murat marit. Itu karena lemahnya di manajemen. Maka masjid sama, musola sama, madrasah apa aja dah begitu, rumah tangga semuanya ada manajemen, ada pimpinan, ada wakil, paling pendek pimpinan, sekretaris, bendahara. Ini semuanya diatur dengan rapi. Ada namanya seksi peribadatan, namanya ubudiyah. Kalau dalam masjid, ubudiyah kerjanya ringan. Kalau masjid tuh enggak banyak kalau masjid. Contoh, apa umpamanya? Kita dari Ramadan, siapa imam Idul Fitri, khotibnya, kalau mau diatur, itu diatur. Habis Idul Fitri, halal bihalal kalaupun mau. Kemudian habis itu Idul Adha, panitia korban. Habis itu santunan yatim. Habis itu Muharram tuh ya, Maulid. Habis Maulid, Isra Mi'raj. Ini kan baku. Setiap tahun bakal muter kayak begitu. Ini bagian PHBI atau yang disebut ubudiyah, yang bagian yang kayak begini, di dalam sebuah aturan enak. Kita pengen manggil siapa? Ono kiai dari Kalimantan, Kiai Arifin Ilham, sekarang udah meninggal, begitu. Karena kan yang minta dia banyak, maka karena jauh buat umpamanya buat halal bihalal, sekarang dia mintanya, itu kemungkinan dapat bisa karena sudah ditata program. Khotib Idul Fitri siapa? Khotib ini siapa? Gitu. Saya banyak dimusuhin sama orang kampung gara-gara saya seumur-umur di Bintaro aja baru khutbah kemarin kayaknya Idul Adha lah gitu, bukan Idul Fitri, Idul Adha. Selama tinggal di Bintaro, tetangga ngamuk-ngamuk, nggak paham betapa jadwal khotib Id kan setahun 2 kali Id, dikejar-kejar itu sampai 6 tahun ke depan jadwal ade, jadwal kan repot. Tetangga nggak ngerti, diunjukin nggak paham. Ini namanya manajemen. Maka yang manajemen rapi mereka kayak begitu. Nah kita masjid umpamanya pengen siapa penceramanya, Ustadz Abdul Somad lah, jauh-jauh hari, karena yang minta bukan kita doang. Maka ini namanya disebut manajemen keuangan ataupun manajemen tata kelola masjid. Bagaimana manajemen organisasi masjid yang baik? Maka dengan ini harus dibuat semuanya ngobrol bersama antara setengah lain masjid, musola dan lain sebagainya, duduk bagaimana, itu banyaklah ada DMI macamnya. Itu untuk apa? Untuk belajar bagaimana manajemen tata kelola masjid atau musola secara baik agar supaya rapi. Dan pemerintah di DKI itu luar biasa memberi perhatian kepada masyarakat kita ini. Ada namanya sebut BOTI, apa itu, bantuan operasional tempat ibadah, itu ditata dikelola dengan baik. Ini supaya manajemen tidak acak-acakan. Maka luar biasa pemerintah kita ini yang sekarang ini, kita doain dah mudah-mudahan naik besok ini 2024 begitu ya. Ini saudara-saudara sekalian, maka bagaimana manajemen organisasi yang baik? Maka bagian apa saja harus duduk pada bagian fungsinya. Enggak mesti umpamanya nih kita ketua umum, umpamanya dalam sebuah masjid atau musola, enggak mesti jadi imam, enggak mesti harus ngerti ngimamin, enggak.
ini ngerti manajemen. Jadi saya sering di Ciledug itu, saya ngatur, ada orang mohon maaf kerja di bea cukai, lalu jadi imam, jadi ketua masjid. Saya nggak bisa ngimamin. Anda ngerti manajemen, Anda nih manajemen aja, imam Anda utusin siapa itu yang ngerti begitu. Nah itu kayak begitu. Enggak mesti, jangan takut kalau umpamanya kita nih jadi ketua, jangan takut jadi ketua. Saya ngerti apa jadi ketua, jangan takut kalau umpamanya masyarakat menentukan kayak begitu, agar supaya semuanya rapi. Singkatnya, manajemen masjid ada dan diatur. Bahkan dari manajemen masjid ini muncul ilmu manajemen yang lain dari tata kelola yang diatur oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini sampai kayak begini nih. Kalau berbicara ruangan, pengimaman di tengah. Karena sunatnya kata Nabi, wasitu al-imam, posisikan di tengah imam. Maka mulai di manage pengimamannya kayak begini, tata kelolanya bagaimana. Ini kayak karpetnya sampai dikasih garis begini. Ini batas soft, tanpa ditulis soft gitu. Ini namanya salah satu bagian daripada manajemen yang ada di masjid-masjid. Bagaimana kalau lantai 2 yang bawahnya ruang serbaguna, ini kan namanya tata ruangan. Disebut ini bagian daripada idarah dan riayah, ini bakal ada di bagian-bagian begini nih di dalam manajemen. Ala kulli hal, bagi saudara kami ini yang bertanya ini pelajari, dan banyaklah buku-buku suka dikasih tuh, DMI juga suka bagi, belajar saja terkait dengan manajemen masjid. Jadi Islam itu paling nomor 1 berbicara tentang manajemen. Waktu pun begitu, semua muslim dikasih waktu yang sama, begitu semua orang dikasih waktu yang sama 24 jam, tapi siapa yang pandai memanage waktunya, dia yang bakal cukup berhasil. Kenapa? Memanfaatkan waktu-waktu ini adalah hal yang sangat penting. Jadi sehingga ketika ditanya apakah perlu ada manajemen, jawabannya perlu. Bagaimana manajemen organisasi yang baik di masjid? Maka paling pokok ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Ini semuanya bersinergi, tinggal bagian seksi-seksinya itu ditata, dikelola di daerahnya, di mana masjid saudara yang bertanya ini ada, dikelola dengan baik. Insya Allah akan tambah makmur, tambah subur, dan tambah bagus. Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, su'ut tadbir yurisut tadmir. Buruknya sebuah manajemen akan mendatangkan kecarut-marutan dalam sebuah organisasi, masjid, musola, atau apa saja. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Baik, kalau begitu kita baca Fatihah. Ini ada hamba Allah, mudah-mudahan ini berinfak, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda.